Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Mari kita sama-sama baca syahadat terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Al-Fatiha ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa jami'i ikhwanina anbiya'i wa mursalin wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa lima syayikhina wa lima wa khususan ila arwahi jami'il ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal amwat wa khususan الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدا رسول الله. وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم. كما صليت على سيدنا إبراهيم. وعلى آل سيدنا إبراهيم. وعلى آل سيدنا إبراهيم. وبارك على سيدنا محمد. وبارك على سيدنا محمد. وعلى آل سيدنا محمد. وعلى آل سيدنا محمد. كما باركت على سيدنا إبراهيم. كما باركت على سيدنا إبراهيم. وعلى آل سيدنا إبراهيم. وعلى آل سيدنا إبراهيم. في العالمين إنك حميد مجيد. في العالمين إنك حميد مجيد. يا مقلب القلوب. يا مقلب القلوب. ثبت قلبي على دينك. ثبت قلبي على دينك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. رب اشرح لي صدري. رب اشرح لي صدري. ويسر لي أمري. ويسر لي أمري. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقني. اللهم ارزقني فهم النبيين.
fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Bacaannya kita baca surah Abasa. Abasa wa tawalla. Artinya abasa itu bermuka masam, ya. Abasa wa tawalla, dia Muhammad bermuka masam dan berpaling. Anja'ahul a'ma, karena telah datang seorang buta kepadanya. Ya, ja'ahu, ja'a itu datang, kepada Nabi Muhammad. Kita ingat setiap itu mesti dia laki, ya. Kalau di belakang itu, kalau dia ada di depan bunyinya huwa, ya. Ya, telah datang seorang buta kepadanya. Anja'ahul a'ma, atau bisa begini, dia atau beliau telah didatangi oleh orang buta. Nah, bisa itu bahasa lisan itu bisa, ya. Jadi a'ma artinya apa? Orang buta. Wa ma yudrika la'allahu yazzaka. Tahukah kamu, ya? Tahukah kamu? Nah, ka di situ siapa ka di situ? Kamu tadi, Nabi Muhammad. Yang tanya siapa itu? Wa ma yudrika. Yang tanya seperti Allah. La'allahu yazzakka. Nah, la'allahu itu artinya barangkali. Hu-nya dia. Ya. Tadi saya bilang, pokoknya hu di belakang itu pasti artinya dia. Dia untuk laki-laki. Nah, di sini hu laki-laki ini tadi orang yang buta tadi, ya kan? Yazzakka, barangkali dia ingin membersihkan dirinya dari dosa. Jadi zakka dan yuzakki, ya. Zakka yuzakki, yazzakka. Terus ya, ya itu artinya dia juga. Karena ini fi'il
mudhari, fi'il mudhari itu bisa diartikan akan. Jadi boleh jadi dia itu akan membersihkan diri. Jadi maksudnya jangan dihina lah ya. Ada orang datang, terus dengan muka yang masam, ada orang datang kita berpaling misalnya, itu tidak boleh. Nah, ini pelajaran ini dulu terjadi pada Nabi Muhammad. Langsung oleh Allah diingatkan di sini. Karena untuk percontohan, untuk pelajaran. Nah, kayaknya kita nanti ini pelan-pelan dimulai Al-Quran yang kita berbagi bacaan itu kita tahu artinya. Karena dengan tahu artinya, itulah Al-Quran sebagai petunjuk. Nah, kalau tidak tahu artinya, kita nggak tahu Al-Quran ini memberikan petunjuk apa. Nah, kalau tahu artinya, oh ini maksudnya ini, kita harus niru. Oh maksudnya ini larangan ini, kita harus jauhi. Nah, namanya sebagai petunjuk. Kalau nggak tahu artinya, ya tetap pahalanya besar namanya Al-Quran kan. Belajarnya, membacanya, pahalanya tetap besar. Cuman kalau nggak tahu artinya, kita namanya nggak tahu. Kita nggak mendapat petunjuk dari situ karena nggak tahu. Nah, maka kita berpikir kayaknya perlu ini. Bagaimana Pak Jubri? Cocok kan kira-kira? Waktunya lebih panjang lagi. Waktunya lebih panjang lagi. Jadi nanti kita akan bikin sistem cara menghafalkan artinya itu. Biasanya begitu sih saya ini. Bikin satu cara atau sistem, dirasakan enak atau senang, nanti diajarkan pada semua. Nah misalnya kayak gini. Wa ma yudrika, tadi apa artinya? Tahukah kamu? Ya? Kita coba ya. Wa ma yudrika, sama-sama. Wa ma yudrika, tahukah kamu? tahukah kamu? Wa ma yudrika, Wa ma yudrika, tahukah kamu? tahukah kamu? Enak kan kira-kira? Enak. Ya. Jadi kalau nanti anak-anak atau orang-orang itu senang kalau ada lagunya, ya. Coba sekarang ya, langsung dibaca kalimatnya, dibaca artinya. 1, 2, 3. Wa ma yudrika, tahukah kamu? Wa ma yudrika, tahukah kamu? Diulang. Wa ma yudrika, tahukah kamu? Wa ma yudrika, tahukah kamu? Nah, sudah lagunya itu tetap lagu 4 itu, ya kan? Nah, jadi nanti kalau ini permainannya, ini dimainkan, didemonstrasikan. Misalnya saya baca Arabnya, para bapak baca artinya. Wa ma yudrika, langsung artinya ya sana ya. Wa ma yudrika, tahukah kamu? wa ma yudrika, Tahukah kamu? wa ma yudrika. Tahukah kamu? Lagunya sesuai ya. Saya pertama, situ kedua. Wa ma yudrika, Tahukah kamu? wa ma yudrika, Tahukah kamu? tahukah kamu? Tahukah kamu? Keempat kan sudah? Sekarang langsung sama-sama kalimat dan Arabnya. 1, 2, 3. Wa ma yudrika, tahukah kamu? Wa ma yudrika, tahukah kamu? Diulang. Wa ma yudrika, tahukah kamu? Wa ma yudrika, tahukah kamu? Habis. Wa ma yudrika, tahukah kamu? Diulang. 1, 2, 3. Wa ma yudrika, tahukah kamu? Wa ma yudrika,
tahukah kamu? Lagi. Wa ma yudrika, tahukah kamu? Wa ma yudrika, tahukah kamu? Lagi. Wa ma yudrika, tahukah kamu? Wa ma yudrika, tahukah kamu? Hafal? Insya Allah. Nah, bisa juga apakah kamu tahu? Nah, bisa juga begitu ya. Tahukah kamu? Bisa juga apakah kamu tahu? Nah, berarti ma itu artinya apakah? Ya. Nah, sekarang lanjutnya. La'allahu, ayo. La'allahu, Apa artinya? barangkali dia, Ya, barangkali dia ya. barangkali Ya. La'allahu, ayo. la'allahu, Barangkali dia. barangkali dia, La'allahu. la'allahu, Barangkali dia. barangkali dia, Ayo, la'allahu sama-sama. la'allahu, barangkali dia, la'allahu, barangkali dia, Diulang. la'allahu, barangkali dia, la'allahu, barangkali dia. Sekarang baca Arabnya saya, para bapak baca artinya. La'allahu. Barangkali dia, La'allahu. barangkali dia, La'allahu. barangkali dia, Sana Arabnya, saya artinya. Dipersilakan 1, 2, 3. la'allahu, Barangkali dia. la'allahu, Barangkali dia. la'allahu, Sini separuh baca Arabnya, sini terjemahnya. 1, 2, 3. la'allahu, barangkali dia, la'allahu, barangkali dia, la'allahu, barangkali dia, Sini artinya, Arabnya, sini artinya. la'allahu, barangkali dia, la'allahu, barangkali dia, la'allahu, barangkali dia, Langsung bersama 1, 2, 3. la'allahu, barangkali dia, la'allahu, barangkali dia, la'allahu, barangkali dia. Kita lagu itu masih keliru-keliru aja ya. Saya juga keliru juga. Kan 4 kali itu begini. La'allahu, la'allahu, barangkali dia. La'allahu, barangkali dia. La'allahu, barangkali dia. Nah, sekarang ini masih mencari ya. Apakah yang pertama itu baik Arab dan lagunya itu jadi satu lagunya. Misalnya la'allahu, barangkali dia. La'allahu, barangkali dia. La'allahu, barangkali dia. La'allahu, barangkali dia. Berarti itu artinya sama Arabnya, lagunya sama. Nah, ini masih mencari ini baru. Jadi saya berpikir ini tadi berangkat dari rumah ke sini. Saya ini ada keinginan begini. Itu saya biasa begitu itu. Mulai dulu. Ya. Kalau ini sudah cocok, ya. Biasanya gitu saya. Kalau sudah cocok itu baru tak tulis. Kalau belum cocok, di sana sudah enak, sudah senang itu, wah cocok ini, baru ditulis. Ditulis nanti dijadikan kitab atau buku. Nah, jadi buku orang sudah senang karena sebelumnya sudah dicoba dulu dan itu memang senang. Kalau kita sehari saja itu dapat 10 kalimat, ya, tahu artinya. 1 bulan sudah dapat 30 kalimat dan tahu artinya. Setahun, nah di Al-Quran ini kalimatnya banyak yang sama. Nanti la'allahu, kita ketemu lagi. Ada la'allahu, ada la'alakum, ada la'allahu, ya. Banyak itu la'ala yang penting.
barangkali dia. Nah, kalau hum barangkali mereka. La'alaka barangkali kamu. La'alakum barangkali kalian. Itu sudah tinggal gampangnya. Awalnya aja sulit karena masih awal kan. Tapi yang penting kita senang. Itu yang penting ya. Disenangkan dulu. Kalau senang, sesulit apapun, jadi tetap enak karena senang. Kalau sudah tidak senang, walaupun mudah ya tetap tersiksa karena tidak senang. Bagaimana kita supaya senang? Nah itu maksudnya. Supaya senang, supaya semangat. Apa kira-kira yang bikin kita senang dan semangat ini? Itu kita cari. Kayaknya ya orang itu kalau dengar surga itu senang. Ya. Padahal yang paling utama itu ridho Allah. Tapi yang paling menyenangkan kalau dengar surga. Jadi ya sudah, itu pahalanya surga itu aja sudah. Ya, pahalanya surga. Ini kan salah satu berbuat baik. Orang berbuat baik ini pahalanya pasti surga. Nah, coba mari kita lihat sebentar surah Haji ayat 50 kayaknya. Falladzina amanu, ya begitu bunyi. Falladzina amanu wa amilus sholihat lahum maghfiratun wa ajrun wa rizqun karim. Ya, surah Hajj. Falladzina amanu wa amilus sholihat, ya, falladzina amanu wa amilus sholihat. Coba dilihat 50. Oh, sebelahnya itu. Falladzina amanu. Iya. Ayat berapa itu? 50 ya. Falladzina amanu wa amilus sholihat lahum maghfirah, ya, wa rizqun karim. Ya, tolong baca terjemahnya. Maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia. Nah, coba ini. Jadi amanu itu beriman, wa amilus sholihat ya termasuk tadi itu. Kita belajar Al-Qur'an bagaimana supaya bagus bacaan kita. Kemudian sekarang ditambah misalnya kita ingin tahu artinya, dipelajari di dalam itu. Yang dicari cuma ini. Apa ini? Yang pertama adalah ampunan. Yang kedua, rezeki yang mulia. Apa tuh rezeki mulia? Surga. Nah, cuma kadang-kadang oleh Allah di dunia sudah kasih gitu loh. Apa? DP. Nah, DP sedikit aja. Tapi yang banyak di akhirat sana. Nah, itu untuk memberikan semangat atau senang. Siapa orang nggak senang surga? Ya, siapa orang nggak senang diampuni oleh Allah? Ayatnya jelas. Itu Allah yang mengatakan. Allah yang berfirman. Falladzina amanu wa amilus sholihat lahum maghfirah. Bagi mereka adalah ampunan. Wa rizqun karim, dan rezeki yang mulia. Sudah hari-hari ngaji sudah, nanti di rumah ya Pak, dengan gaya tadi itu pakai lagu, ya. Nah, kenapa harus pakai lagu? Ketika ini sesuatu yang menyenangkan, itu nanti diajarkan, ada bukunya, untuk mengulang itu senang. Beda nggak ada lagunya. Kalau ada lagunya orang ulang-ulang itu senang. Jadi tidak terasa banyak diulang karena senang tadi, lama-lama hafal. La'allahu, ayo sama-sama. La'allahu, barangkali dia. La'allahu, barangkali
sama-sama. La'allahu, barangkali dia. La'allahu, barangkali dia. Kalau langsung enak, tapi kalau mau tanya jawab ini keliru lagunya. Udah gak apa-apa lah ya. Kayaknya baik gitu aja. Diulang sama-sama. La'allahu, barangkali dia. La'allahu, barangkali dia. Diulang. La'allahu, barangkali dia. La'allahu, barangkali dia. Hafal ya? Nah, coba diulang dari wa ma yudrika. Ayo. Wa ma yudrika, tahukah kamu, la'allahu, barangkali dia. Ya, langsung hafal dua-duanya. Mantap ini ya. Nah, maksud saya tadi wa ma yudrika diulang-ulang baru la'allahu. Para bapak ini luar biasa, langsung tambah ini. Borok-borok. Yazakka, ayo. Yazakka, Apa artinya? Ia ingin membersihkan dirinya. Jadi ia itu dua kali. Masuk di ta'alahu juga iya. Di sini juga ikut lagi iya. Ya. Dia ingin membersihkan dirinya. Yazakka, ayo sama-sama. yazakka, Artinya dia ingin membersihkan dirinya. Ayo. dia ingin membersihkan dirinya. Yazakka, Yazakka, dia ingin membersihkan dirinya. dia ingin membersihkan dirinya. Yazakka, ayo. Yazakka, dia ingin membersihkan dirinya. Yazakka, dia ingin membersihkan dirinya. Dari dosa. Nah, jadi lagu ini bisa pendek, bisa cukupan, bahkan bisa panjang. Yang panjang misalnya Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina, dan seterusnya. Jadi lagu ini bisa panjang, bisa cukupan, bisa pendek. Enaknya lagu ini. Pedoman kita apa tuh dulu? Yang pertama. Itu kalau panjang ya diputar saja. Yang pertama. Ya, itu lagu pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Nah, gitu aja caranya ya. Jadi tetap stabil, lagu pertama tetap pertama. Nah, kita sering kesulitan kalau panjang. Lagu pertama ini berangkatnya pertama, akhirnya langsung ke keempat. Gabung semua. Ya, jadi nggak bisa mempertahankan pertama tetap pertama karena panjang tadi. Kedua tetap kedua, ketiga tetap ketiga. Nah, caranya gitu caranya. Putar-putar aja tengah-tengah ini. Ya, berarti ujungnya jangan sampai keliru. Ya tazakka, ia ingin membersihkan dirinya. Ayo. Ya tazakka, ia ingin membersihkan dirinya. Ya zakka, ia ingin membersihkan dirinya. Ya zakka, ia ingin membersihkan dirinya. Ya zakka, ia ingin membersihkan dirinya. Ya.
Kalau kalau pasnya dia ingin membersihkan, nah, tapi supaya gampang ditambah lagi nya. Kalau nya itu nanti hu lagi, ya zakka hu. Nah, tapi di sini nggak ada hu-nya. Dia ingin membersihkan dirinya, itu sudah kenapa kok ada dirinya. Nah, di situ kayak Allahu tadi ya, inilah hebatnya itu Arab, hebatnya Al-Quran. Nya itu walaupun tidak disebut lagi, dirinya tadi itu sudah ada di situ. Itu kembali kepada di atas tadi. Di atas itu kata-kata akma, ya. Nah, la'alahu kembali ke akma. Ya zakka kembali lagi ke akma. Nah, sudah para bapak, sekarang mari kita baca dari atas. Dua ayat kita sudah tahu artinya. Anja'ahul a'ma, tadi apa artinya? Ya, telah datang kepadanya atau dia didatangi oleh orang yang buta. Kemudian wa ma yudrika la'allahu yazakka, ya. Tahukah kamu, barangkali dia itu ingin membersihkan dirinya. Ya, dirinya itu dari ya tadi sudah mengandung dirinya. Ya zakka. Kayak begini ya. Di Al-Baqarah itu ada zalikal kitabu la raiba fihi, ya. Zalikal kitabu, di sini ada kata-kata kitabu, ya. Kemudian la raiba, itu tidak ada keraguan. Zalikal kitabu la raiba fihi, itu di dalamnya. Lahnya itu kembali ke kitab tadi. Nah, kemudian di situ ada lil muttaqin, bagi orang-orang yang takwa. Nah, kemudian lanjutnya di sini ada alladzina, orang-orang yang, ya. Di Quran kan ada allazi, ada alladzani, ada alladzina. Kalau banyak dan laki itu pakai alladzina, karena di sana ada muttaqin tadi. Maka di sini tidak usah menyebutkan alladzina muttaqina, Anda begitu. Disingkat saja alladzina, langsung yu'minuna. Nah, yu'minuna itu artinya mereka orang-orang yang beriman. Nah, siapa mereka ini? Orang-orang beriman ini siapa? Ya muttaqin tadi itu. Nah, di sini oleh Allah kalimatnya cukup yu'minuna. Di situ sudah mengandung mereka. Ada ayat di depan, ya. Terus di akhir ada wawu dan nun begitu, itu mengandung mereka lagi. Apa tadi? Di depan berupa ya, di belakang apa? Wawu nun. Itu mengandung arti mereka. Nanti dimanapun ada kalimat seperti itu,
artinya sama, tidak berbeda. Nah bedanya kalau ini di iman, nanti misalnya ada kata-kata, misalnya ada yaktubuna, ya yaktubuna, kan sama dengan tadi awalnya ya, belakangnya wawu nun. Ini pasti mereka laki-laki. Cuma tadi beriman ini yaktubu menulis. Jadi berarti mereka laki-laki menulis. Nah sekarang misalnya ada lagi ini yakuluna, ya kan? Awalnya juga ya, akhirnya wawu dan nun. Itu pasti mereka laki itu. Ya. Nah sebelumnya di sini disebut dulu. Kayak ini disebut dulu al-mutakin tadi. Nah, disebut dulu. Setelah itu sudah nggak sebut lagi, sudah cukup dengan mereka. Kalau dia jawab begitu, nggak sebut lagi sudah. Sebetulnya bahasa Allah ini, bahasa Al-Quran ini ditiru oleh bahasa seluruh di dunia. Nah, misalnya gini, kita berbicara. Saya kemarin ketemu Pak Mahmud di pasar. Ya. Apa? Saya kemarin ketemu Pak Mahmud di pasar. Nah, terus dia beli ya Al-Quran. Bukan Pak Mahmud beli Al-Quran. Cukup dia beli Al-Quran. Kemudian dia beli lagi kitab hadis. Kemudian beli lagi dia buku tulis. Dia terus. Itu sistem ini nembak atau nirukan bahasa Al-Quran. Ketika orang berbicara niru bahasa Al-Quran, maka bahasanya akan bagus. Nah ini ditiru oleh para ulama. Bikin kitab gondol itu bahasanya niru bahasa Al-Quran. Nah saya dulu punya teman itu pinter kalau baca kitab itu. Kelihatannya nggak mau belajar dia nih, tapi pinter. Kalau begitu orang pinter kan kadang-kadang nggak malas belajarnya ya. Itu modelnya orang pinter. Ya nggak pinter belajar kalah sama dia. Wah hari ini ganggu temannya sukanya. Nah, saya itu sempat tanya gini, Cak, jawabkan Cak panggilannya, kalau Mas itu Cak. Setahu sampean ini sukanya ganggu temannya, lari-lari kemana-mana, sudah ribut terus sama ini. Tapi sampean ini setiap pelajaran itu bisa. Bahkan kelompoknya jago-jago itu sampean di sana. Apa itu rahasianya? Saya itu karena menyadari saya itu orang gak mau belajar. Menyadari saya. Dan dia sadar dia. Memang orang cerdas pun sadar. Maksudnya apa? Ya ketika pelajaran itu saya harus fokus itu. Sampai pelajaran fokus sudah, saya nggak mau pikir cabang kemana-mana, nggak mau sudah. Fokus, saya harus hafal dan paham. Setelah itu saya ribut sudah. Setelah itu ribut sudah. Dia nggak bisa, dia suruh belajar lagi sudah, nggak mau, nggak bisa. Kalau dia sadar begitu, akhirnya ketika belajar itu fokus. Oh begitu ya iyalah, saya nggak mau belajar. Ada lagi ketemu orang itu masih muda jadi kiai. Cerita mondok cuma 2 tahun, ya. Mondok cuma 2 tahun jadi kiai loh. Ini kan ini heran juga ini. Saya suka tanya kalau orang yang aneh-aneh gitu. Gus, ada anaknya kiai. Gus, jenengan ini bagaimana belajarnya? Mondok cuma 2 tahun katanya. Sudah sekarang jadi kiai, pegang pesantren. Luar biasa. Ya, saya anaknya kiai kan rata-rata begitu, Pak. Ganggu sudah santri ini sudah. Jak main, jak guyon, jak uan. Ya ngajak kiai, pengurusnya nggak berani ganggu sudah. Yang ngajak siapa? Anaknya kiainya. Mau nolak nggak berani sudah. Niat ya, boleh barokah. Untuk soleh barokah. Cuman anak kiai ini beda. Anak kiai itu ujung-ujungnya besok tiba-tiba jadi kiai. Ya, nah ini sih repot ini. Aduh nggak tahan sudah. Begitu saya tanya,
Tak pikir tiba-tiba Pak, ternyata tidak. Saya kalau tengah malam itu saya kitabnya Abah itu tak pelajari semua. Yang nggak bisa baru saya tanya Abah. Kalau sudah bisa ya udah nggak saya tanya sudah. Tiap malam. Yang santri biasa tidur aja, siang nggak main dia, malamnya nggak tahu pertanyaan tadi bangun nggak ajak orang udah. Nah itu repotnya. Curi setat dulu. Iya. Curi setat dulu. Setat. Di sini nih ada orang pintar di sini. Jadi menceritakan kebaikan itu disebutkan tidak apa-apa. Kalau kita kejelekannya nggak disebutkan ya. Nah, kecuali ada yang bisa disebutkan. Jadi di Sangatta ini juga ada orang yang pintar jadi kiai juga. Nah, tahu lah kita Kiai Musleh di Gamsola. Beliau ini pintar. Kalau urusan kitab, Sabila Barinahu dan sebagainya, wah ngeles beliau. Pintar. Nah, waktu di sekolah ini di kelas itu temannya banyak heran. Kayaknya belajarnya biasa-biasa saja, tapi kok pintar orang ini, lebih yang lain. Ternyata belajarnya lebih dia. Cuma belajarnya yang lebih ini sembunyi dia. Kalau tidur, dia suka pakai selimut sarung, tahu sarung ya? Nah ini sarung ya. Ini celana, ini sarung ya, sarung. Jadi kalau tidur itu kerubutan, tapi kerubutan kan? Pakai ini. Sembunyi. Ya, bawa senter atau apa itu untuk menyinari kitabnya. Terus sambil belajar dia. Jadi akhirnya dikira nggak belajar, ya. Ternyata belajar, pinter dia. Nah, maka intinya orang belajar itu sebetulnya banyak diulang. Itu aja intinya. Banyak diulang. Nah, ditambah kalau kita ada perhatian tadi yang cerita teman saya tadi. Itulah para bapak cerita-cerita ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Nah, baiklah, mari kita murojaah surah Abasa. Bismillahirrahmanirrahim. Sama. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. An ja'ahul a'ma. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة
مرفوعة مطهرة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة بأيدي سفرة كرام بررة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله العظيم. Ayat 37. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup
menyibukkan. Ya, mereka semua manusia ini ya. Kemudian wujuhu yauma idzin musfirah. Banyak muka pada hari itu berseri-seri. Tidak hanya berseri-seri, ditambah dhahikatum mustabsyirah, tertawa dan bergembira ria. Hari kiamat itu maksudnya ya. Tapi ada juga wa wujuhu yauma idzin 'alaiha ghabarah. Dan banyak pula muka pada hari itu tertutup debu. Tarhaquha qatara, dan ditutup lagi oleh kegelapan. Siapa itu? Ulaika humul kafaratul fajarah. Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka. Nah, orang kafir sudah pasti durhaka. Ya. Maka mudah-mudahan kita termasuk yang atas tadi, mulai dari ayat 37 sampai 39. Nah, pertama dan riang gembira. Kalau di dunia ada sengsara, ada nangis, ada sulit, itu biasa kehidupan dunia, ya. Cuma di akhiratnya mudah-mudahan yang tertawa dan riak gembira akhirnya masuk surga. Senang sudah, gak ada batasnya. Nah, maka mudah-mudahan di dunia senang, gembira dan tertawa, ya. Di akhirat seperti itu, terus masuk surga. Nah, baiklah, kemarin pelajaran terakhir An-Nazi'at ayat 12. Sekarang ayat 13. Mas Rudi kemana nih Mas Rudi ini? Ya. Monggo minum-minum dulu. Sekarang 13 ya. Kita lihat sejenak. Fa innama, itu artinya sesungguhnya. Ya. Ya zajratu wahidah zajratun itu pengambilan itu hanyalah satu kali tiupan saja. Sesungguhnya pengambilan tiupan itu hanyalah satu kali saja. Jadi iya itu mengandung arti tadi itu. Pengambilan itu zajratun wahidah itu satu kali saja, satu kali tiupan. Faidahum bisahirah, maka dengan serta-merta mereka hidup kembali di permukaan bumi. Ada tiupan satu kali hidup. Hal ataka hadis Musa, sudah sampaikah kepadamu ya Muhammad kisah Nabi Musa?
id nadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa. Itu tatkala nadahu rabbuhu, Tuhannya memanggilnya. Tuhannya itu rabbuhu itu. Nadahu itu memanggilnya. Tuhannya memanggilnya. Kalau urutannya di Quran itu memanggilnya Tuhannya. Di sini Tuhannya memanggilnya. Atau bisa begini, dia dipanggil oleh Tuhannya. Itu bisa juga ya. Bil wadil muqaddasi tuwa. Di itu ya. Bil wadil muqaddasi tuwa, di lembah suci. Wadi itu lembah. Lembah itu jurang. Muqaddasi yang suci. Ialah lembah, namanya lembah tua. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Ada Fir'aun ini dulu penguasa, ya. Jadi orang dakwah sekarang itu, orang wajah sekarang itu, ya sesuai dengan kapasitasnya ya. Kalau orangnya itu memang sudah kapasitasnya bisa mendatangi penguasa, datangi penguasa. Ya kalau nggak bisa sendiri, sama-sama kan lebih kuat. Misalnya begini, ada forum kaum muslimin, ya, atau jamaah Al-Quran. Saya atas nama jamaah Al-Quran, atau kami atas nama jamaah Al-Quran. Ini ada orang 1000 bersama kami. Tolong, sekolah ini masuk. Mana sudah bertahun-tahun ini sekolah tidak masuk, gimana ini? Dan siapkan obat-obatnya, siapkan keamanannya, siapkan apa bahasa sekarang ini, protokol kesehatannya, ya. Tapi tolong sekolah ini masuk. Masa ini sekolah tidak masuk, ngaji tidak masuk. Tiba-tiba naik kelas. Nah, tiba-tiba naik kelas, nanti tiba-tiba lulus. Kayak kemarin saya tuh. Saya habis ke Pak lulus. Ketika Pak iya. Bingung juga mau jawab. Nah, iya. Itu arahnya kan besok mau jadi apa nih anak-anak ini? Betul. Kalau sekolah tidak ada, ngaji tidak ada, tahu lulus, mau jadi apa? Negara ini mau jadi apa nanti umat ini? Nah, kita datang kepada penguasa. Hal-hal seperti itu kan penguasa punya kebijakan. Saya sudah ngomong sama kepala sekolah, bagaimana nih Pak ini betul-betul masuk kan nanti Juli ini. Waduh, Ustaz nggak tahu sudah ini. Ya, kita ini mengikuti penguasa saja. Jadi dalam hal ini kita di kabupaten berarti bupati. Itu hanya wewenangnya bupati saja. Ya. Misalnya kita begini ya. Datang rame-rame. Tentunya dengan cara yang baik ya. Atas nama di pengajian Al-Qur'an. Ditambah nanti ada wali murid, ditambah lagi ada kepala sekolah. Datang kepada bupati supaya ada kebijakan masuk ini sekolah ini. Ya kalau urusan sakit kan mulai dulu ada orang sakit, iya kan? Jangan kan sakit, mati mulai dulu sudah ada orang mati ini. Iya kan, mau apa kita ini? Iya kan? Nah kalau matinya keadaan belajar, kan mati syahid. Kita mau apa sudah? Jangan takut mati, kecuali takut mati yang tidak baik. Itu yang perlu kita takuti. Kalau takut mati kan tidak ada alasannya. Semua orang akan mati. Mari kita matinya mati syahid. Nah kalau nanti amal baik ini kayak akan diputus ini. Ulama
dipecah belah, ya. Kalau bisa putus ini ulama ini sama umat ini. Nah sekarang umatnya sudah banyak berani ngolok-ngolok ulama ini. Iya kan? Iya, betul. Nah, apa jadinya nanti itu? Ulama pada ulama dibentur-benturkan. Ditangkap lagi. Nah, sekarang kita bisa berbuat apa? Bagaimana Pak Jubri? Kalau kita nanti itu, ya, apa sudah enaknya atas nama Muslim aja ya, karena Muslim itu sudah. Jadi atas Muslim ini bisa besar, atas nama Muslim atau atas nama umat, ya. Atas nama umat. Ini Muslim nggak Muslim sudah umat sudah ini, umat sudah memperjuangkan bagaimana sekolah ini bisa jalan. Atas nama umat. Saya rasa semua butuh sekolah ini, walaupun di luar Islam. Semua butuh ini. Ya, kita pakai atas nama apa? Umat sudah, atas nama manusia, umat manusia. Sudah nggak ada di depan, sudah sama-sama sudah seperti itu. Ya, hanya mungkin diwakili salah satu yang bicara ya. Mungkin siapa Pak Jupri atau siapa atas nama umat ini juga. Kalau dia bercocok sawi ini. Jadi sudah kalau umat ini sudah semua dapat. Ya. Ini memang harus ada yang berjuang. Kalau kita hanya terima dan ini sudah setahun lebih. Kasihan anak-anak. Ya? 2 tahun. Sudah mau 2 tahun. 2019 2 tahun. Bulan 6 ini. Oh iya betul ya. 2 tahun lebih. 2 tahun lebih sudah. 2 tahun. 2019 Udah keluar masih. baju gantung anak sekolah baju gantung. Kemarin kepisahan bajunya gantung. Iya. Ya, atas nama umat. Sudah dibela sudah semua ini. Yang Hindu kah, yang Kristen kah, apalagi yang Muslim. Mantap ini sudah kayaknya ini. Baru sekarang ini Pak Guru anak HP. Jangan main HP, mau belajar Pak katanya. Waduh. Masih dilarang sudah. Jadi HP tadinya larangan, sekarang diperintah. Iya. Belajar. Bagaimana pelajarnya pakai HP? Padahal melihat HP itu ya kurang baik. Nanti kanan kirinya kan macam-macam. Iya betul. Kanan kiri. Radiasi HP. Kalau anak bisa main game kalau ditarik HP-nya begitu. Radiasinya itu nggak bagus tuh. Untuk anak-anak radiasi HP itu nggak bagus. Nah, coba nanti kita kembangkan apa bicara kita ini sampai tujuan kita itu ya tujuan kita intinya itu cari ridho Allah lah ya. Nah, cuman secara umum ini kayaknya atas nama umat. Kalau atas nama Muslim ya bagus juga, tapi saya rasa untuk di negara kita itu kan umum. Dan ini keperluannya nanti untuk sekolah lah misalnya. Ya, sekolah otomatis sekolah agama kan juga di dalamnya sudah. Ya. Bagaimana ini ceritanya Pak Aram sama ini Ustaz. Ini sudah tidak ada hubungannya sama provinsi atau ibu kota atau presiden. Kalau kita di sini ini hubungannya hanya sama bupati. Bupati yang punya kuasa. Ada hubungannya dengan bupati yang lain. Bupati yang sini misalnya berani, kita berani. Nggak ada hubungannya itu vaksin suntik vaksin itu. Sekarang suntik vaksin, tapi bupati itu melarang, tetap Ya sama kayak sekarang. terlarang, tetap nggak bisa. Vaksin tapi sekolah kan aman kan. Ya sekolah. Nah, tidak menjamin. Jadi bupati saja
Nah, kecuali nanti bupati mengatakan ya sudah sekolah semua dibuka, syaratnya ini. Nah, kalau itu memang betul-betul ya sudah tidak apa-apa. Para bapak anu kan vaksin kan? Ya, sebagian yang 50 tahun. usia 50 dulu. Yang 50 lewat, 50 ke atas. 60 ke atas harus vaksin. Iya, dilanjutkan. Silakan. Prioritaskan gitu. Ya, Tusuk duluan. Cucuk duluan. Ya, yang mudah-mudahan nggak usah ya. Kasih coba. Sudah sehat lah. Siap. Nah, coba. Tak orang harus dicoba. Baiklah, kita lanjutkan ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Sama? Bismillahirrahmanirrahim. Fa innama hiya zajratun wahidah. Monggo. Fa innama hiya zajratun wahidah. Fa innama hiya zajratun wahidah. Fa innama hiya zajratun wahidah. Diulang. Fa innama hiya zajratun wahidah. 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 Ha. Ha. Hi. Hi. Hu. Bah. Bah. Wahidah. 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 Fa innama hiya zajratun wahidah. Fa innama hiya zajratun wahidah. Lagi. Fa innama hiya zajratun wahidah. Masih ada yang wahidah. 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 Ha. Ha. Hi. 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 Wahidah. Wahidah. Ya, lagi. Wahidah. Fa innama hiya zajratun wahidah. Diulang. Fa innama hiya zajratun wahidah. Lagi. Fa innama hiya zajratun wahidah. Lagi. Fa innama hiya zajratun wahidah. Fa idza hum bis-sahirah. Fa idza hum bis-sahirah. Lagi. Fa idza hum bis-sahirah. Lagi. Fa idza hum bis-sahirah. Hal ataka haditsu Musa. Hal ataka haditsu Musa. Lagi. Hal ataka haditsu Musa. Lagi. Hal ataka haditsu Musa. Ada hak lagi di sini ya. Ada hak, ada hak. Kalau hak, ya. Kalau hak, ha. Hal ataka haditsu Musa. Sana. Hal ataka haditsu Musa. Lagi. Hal ataka haditsu Musa. Lagi. Hal ataka haditsu Musa. Itu udah mirip-mirip, satu su, satu sa, ya. Haditsu itu pakai huruf sa. Huruf sa ini ujung lidahnya ditempelkan pada ya sa. Huruf sa ini ujung lidahnya ditempelkan pada dua buah ujung gigi yang atas dekat gusi. Jadi nempelnya sekedar nempel, sekedar nyentuh. Ya, enggak nyentuh yang kuat, enggak nempel yang kuat. Sa sama-sama. Sa. 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 Itu kalau ujung lidahnya enggak nyentuh, itu otomatis geser ke atas. Itu udah otomatis sudah.
Sehingga jadinya sa. Sa. Coba sama-sama. Sa. 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 Nah, satunya tadi ta ya. Sa. Ta. Sa. Ta. Satunya sa. 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 Tasa. 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 Salisu salasa. Salisu salasa. Lagi. Lagi. Salisu salasa. Salisu salasa. Salisu salasa. Salisu salasa. 4 kali sama-sama. Salisu salasa. Salisu salasa. Salisu salasa. Salisu salasa. Nah, sekarang digeser naik sedikit ujung lidahnya, jadinya sa. Ya. Sa sama-sama. Sa. Nah, sekarang kita buktikan. Begini caranya. Kita rasakan ujung lidahnya ada di mana. Itu ya. Bocah bang. Bisa terasa kan? Rasa. Ada di mana? Di ujung atas. Ya, pokoknya di situ lah ya. Kalau keterangan rincinya, ujung lidah ada di antara rongga atas dan bawah, dekat yang atas. Artinya dekat-dekat dengan gigi tadi, yang atas. Ya, ujung lidahnya ada di rongga antara gigi atas dan bawah. Ini kan gigi yang atas, misalnya ini gigi bawah. Di sini ada ruangan atau rongga, ada ruangan kosong, ada di situ. Terus nggak sampai nempel ke gigi. Sekarang masih kita rasakan. Sama-sama. Nempel enggak? Nah, sekarang kita coba ditempelkan. Otomatis turun sedikit, otomatis itu ya. Sama-sama. Nah, itu caranya mencari posisi tempat keluarnya huruf tadi. Nah, ini kenapa sa itu sering orang itu keliru? Nah, kita ini nggak ada yang keliru, ini betul semua di sini ini. Nggak tahu kalau satu-satu ya, pokoknya tadi kedengarannya pada semua. Ya. Ya. Di luar sana ada Masya Allah luar biasa ya. Ya, kita coba sekarang nempel sedikit ujung lidah ke ujung gigi atas. Sama-sama. Ya. Kalau sudah ta itu nempel sebentar saja lepas. Ya. Ayo silakan bilang ta tapi tidak dilepas sama sekali ujung lidahnya. Nggak bisa. Ketika ta itu pada lepas. Kapan yang namanya makrotin atau menempat? Nah itu ketika sebelum ada suara itu. Misalnya salisu. Sebelum ada suara salisu, salasa itu nempel terus. Nempel, lepas, terus begitu. Ya. Kalau nggak dilepas, ya nggak bisa bilang sa. Ya cuma itu aja sudah. Itu namanya dalam keadaan sukun. Nah, ketika taruh di belakang, dimatikan. Misalnya sasisubas, sama-sama. Sasisubas. Nah, itu nempel terus. Kalau kita nggak dibentikannya itu sasisubas sampai setahun ya itu nempel terus. Jadi kalau ingin tahu makhorijul huruf atau tempat keluarnya huruf ini, ingin yang tegas, jelas dan mantap, itu tidak hanya waktu hidup,
dimatikan. Bas, yang tadi saya bilang gini, itu sama dengan bas, ya. Mama ada yang protes ini, enggak Pak, beda nih lidah sama dengan saya itu. Punya saya nggak nempel kok itu. Tapi coba bunyikan. Dia baca betul, tapi bilang nggak nempel. Dia nggak terasa aja. Mungkin ujung lidahnya itu ada apanya sini nggak terasa. Tetap nempel itu. Ya. Hal ataka haditsu Musa, sama-sama. Hal ataka haditsu Musa. 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 4 kali sama-sama. Hal ataka haditsu Musa. Hal ataka haditsu Musa. Hal ataka haditsu Musa. Hal ataka haditsu Musa. إذ ناداه ربه إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى بالوادي المقدس طوى إذ ناداه ربه إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى بالوادي المقدس طوى إذ ناداه ربه 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 بالوادي المقدس طوى 4 kali sama-sama. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. Diulang lagi. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإنما هي زجرة واحدة. فإنما هي زجرة واحدة. فإذا هم بالساهرة. فإذا هم بالساهرة. هل أتاك حديث موسى. هل أتاك حديث موسى. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. بسم الله الرحمن الرحيم. Sama. بسم الله
rahim. Lanjut. Fa innama hiya zajratun wahidah fa idahum bisahirah. Hal ataka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Baca zal mati, hati-hati satu ada il ya. Il nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Diulang. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. Sekali lagi. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. Terus baca bil wadi, jangan sampai bil wadil. Bil wadi. Bil wadi. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. Diulang. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. Ya. Ini ada rahasia yang perlu kita ketahui. Kenapa sih ada suara itu sampai itu? Itu namanya tawalud kalau di istilah tajwid itu ya. Tawalud itu melahirkan. Maksudnya melahirkan suara baru. Misalnya il nadahu ya. Tiba-tiba muncul ada il. Nah, itu namanya suara baru. Seperti tambah suara. Di dalam Al-Qur'an itu tidak boleh. Nah, itu ada caranya, ada rahasianya. Zal itu keluarnya dari mana? Kita rasakan dari mana itu? Za, ujung lidah. Ya. Jadi ujung lidah nempel pada dua buah ujung gigi yang atas, agak naik daripada sa tadi. Oh ya, naik sedikit aja. Itu za. Kalau saya baca atau siapapun, za kalau lidahnya begini, za itu tidak boleh. Za salah, ujung lidahnya nggak nempel di gigi, malah keluar. Suaranya sama, tapi salah karena lidahnya nggak nempel di ujung gigi. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa makhraj itu nempelnya sekejap. Kita baca Quran itu sekejap. Setiap pindah ke huruf lain, makhraj ini seperti pindah juga. Nempelnya juga pindah. Sekarang dari zal mati ketemu nun, il nada, ya kan? Il nada. Nah, pindah-pindahnya ini kalau huruf mati nggak hati-hati ada e-nya. Il nada, il, ya. Kenapa ada z-nya? Lidahnya dilepas tadi itu. Ya. Il nada. Ngelepasnya itu mestinya kan tetap harus dilepas. Cuma kapan ngelepasnya ini? Nah, ngelepasnya itu bersamaan baca huruf na. Il na, ya. Il na. Kalau belum na buka dulu, dilepas dulu. Il na. Il. Jadi ngelepasnya itu ada suara z tadi. Ya, kita coba. Il na sama-sama. Il na. Il na. Il na. Il na. Il na. Il ja. Il ja. Ja. Il ja. Il a. Il a. Il a. Il a. Il ba. Il ba. Il ba. Il ba. Il ma. Il ma. Il ma. Il ma. Itu kalau nggak ada bisa il ma. Il ma. Jadi, il ma. Ya, itu rahasia, jangan bilang-bilang. Ya. Il nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Sama-sama. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. Astagfirullah. صدق الله العظيم. Pokoknya kita tekun latihan ya. Tekun latihan itu nanti ada bisa pakai begini.
Ya, itu dulu sudah pernah belum? Sudah hatam kan? Yang buku saya hijau itu. Coba sama-sama. Diulang. Lagi. Ayo sama-sama. Lagi. 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 Terus sabar, latihan terus. Nanti dicoba masuk di ayat atau kalimat. Misalnya yadhkuruna sama-sama. Yadhkuruna lagi. Idnadahu. Ayo. Idnadahu. Nah, sambil latihan danya sampai dah ya. Nah, itulah para bapak untuk latihan-latihan baca Al-Qur'an yang harus sabar, telaten dan istiqomah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna wa qabbal Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Terima kasih dan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam